kali ini saya berada di Gedung Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI. Apa saja sih tugas dan fungsi dari Lemhanas RI dan permasalahan apa yang diselesaikan oleh Lemhanas untuk Republik ini? Yuk kita tahu ke dalam, kita bakal ngobrol tentang Lemhanas. Bersama saya, Lawrence Azela, inilah Suara Millennials by IDN Times. Nah, sekarang saya udah bersama narasumber kita pada pagi hari ini. Tentunya beliau adalah orang nomor 1 di Lemhanas. Siapa lagi kalau bukan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Halo Pak. Halo. Selamat pagi ya, Bapak. Agus Wijoyo. Gimana kabarnya Pak? Baik. Sekarang lagi sibuknya apa nih Pak? Sekarang Lemhanas ini baru saja membuka program pendidikan. Itu sekolahan lah gitu ya. Karena Gubernur Lemhanas itu kan seperti kepala sekolah. Jadi baru saja dibuka program pendidikan reguler itu akan berlangsung selama 8 bulan di sini. Saya tuh udah sering lewat jalan ini Pak. Terus udah sering tahu Lemhanas itu. Tapi sejujurnya saya sendiri tuh nggak tahu fungsi dari Lemhanas sendiri itu apa. Pasti teman-teman di sini tuh juga banyak yang sebenarnya tuh kurang paham Lemhanas itu apa Pak. Fungsinya Pak. Fungsinya ya. Ya, habis nggak pernah tanya. Dan kalau makanya lewat, hari ini bertemu dengan gubernur langsung saya ingin kalau bertanya. lewat juga nggak pernah mampir. Gitu kan. Oke. Fungsinya itu ada 3 fungsi utama sebetulnya ya. Pertama adalah melaksanakan kegiatan pendidikan bagi pimpinan nasional tingkat strategis. Itu berlangsung selama 8 bulan bagi eselon 2 yang akan diproyeksikan untuk menduduki eselon 1. Pendidikan yang kedua adalah pendidikan singkat, itu lebih singkat 5 bulan. Itu untuk pejabat pimpinan strategis negara yang sudah menduduki eselon 1. Selanjutnya Lemhanas juga diberi amanat untuk melaksanakan pengkajian dalam kebijakan strategis guna mengkerucut kepada sebuah kebijakan yang bisa disarankan kepada pemerintah. Dan yang ketiga adalah sebetulnya karena overloadnya peminat untuk mengikuti pendidikan, Lemhanas juga membuka pendidikan yang lebih singkat, pembekalan dalam nilai-nilai kebangsaan atau pemantapan nilai-nilai kebangsaan, itu bisa untuk organisasi, institusi, atau kumpulan perseorangan, dan itu bisa di daerah dengan Lemhanas yang mengirim tim ke daerah, atau di Lemhanas ini yang dilaksanakan secara terpusat. Ada lagi satu lagi sebelumnya pendidikan, yaitu untuk pimpinan daerah. Itu juga dilaksanakan di Lemhanas. Syarat untuk menjadi dosen di Lemhanas sendiri itu apa sih Pak? Syaratnya adalah mutlak. Yang pertama adalah harus sudah pernah mengikuti pendidikan di Lemhanas. Jadi harus lulusan Lemhanas. Dan syarat mutlak yang kedua adalah disetujui oleh Gubernur Lemhanas. Sekarang pengen yang agak cair dikit nih Pak, kita mau main game sedikit Pak. Ya, Bapak pernah tahu game This or That nggak Pak? Yang kayak pilih ini atau pilih itu, tapi Bapak cuma dikasih waktu sekitar 2 detik misalnya. Ya nanti kita bakal main itu Pak. Ya, itu bukan baterai psikologi bukan ya? Bukan Pak, pertanyaannya gampang kok Pak, tenang Pak. Ini namanya game fire question Pak. Oke. Jadi Bapak harus jawab 2 detik ya Pak. Oke. Siap ya Pak? Siap Pak? Benar ya Pak? Iya. Oke. Pulang ke rumah sebentar atau lama nggak pulang tapi bisa lama sama keluarga? Berapa detik? 1, 2, jawab Pak. Pulang sebentar. Pulang sebentar. Telat makan atau telat tidur? Oh, telat makan. Kerja di lapangan atau di dalam ruangan? Di lapangan. Film horor atau film kartun? Film kartun. Kartun apa Pak kalau boleh tahu Pak? Ini apa sih? Kesukaan cucu saya tuh. Apa, Pak? Kalau sudah Boboiboy, Pak. Cucu saya nonton itu berebut channel itu sama dia. Marvin and the Chipmunks. Oh, siap. Luar biasa. Makan pedas atau makan manis, Pak? Pedas. Pedas, siap. Udah. Jadi apa hasil psikologis Bapaknya? Gak ada ya? Oh, udah Pak. Berarti Jadi apa? Gimana? Apa? Udah sih Buat Pak, apa itu? cuma pengen tahu aja Pak. Kepo gitu kan, generasi milenial kan generasi kepo Pak. Nah, Jadi pengen tahu gitu Pak. Oke. Menggali lebih dalam tentang Pak Agus sih sukanya apa gitu. Aduh, dibohongin Tidak- saya ini.
Nah, tadi kita udah habis main game sama Pak Agus. Nah, tadi game fire question tadi tuh awalnya aja nih Pak. Kita masih punya banyak pertanyaan dan pertanyaan kali itu agak sedikit lebih berat sih Pak. Ya Pak ya, boleh ya Pak ya saya bertanya? Belum tentu saya ada jawabannya ya, belum tentu saya bisa menjawab. Iya, tapi yang saya tahu Pak Agus sih selalu bisa menjawab segala pertanyaan nih Pak. Ya coba aja. Siap. Nah, yang saya tahu tuh Pak Agus adalah anak dari salah satu pahlawan revolusi, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo ya Pak ya? 100, Betul Pak? 100 untuk Betul Pak, presenter. ayah Bapak Pak? Hah? Betul itu ayah Bapak? Betul, Oh, 100 betul. untuk presenter. Ya, jadi inspirasi apa sih yang Bapak dapat dari Pak Sutoyo sebagai sosok ayah? Saya pada waktu itu terus terang saya belum bisa mengambil inspirasinya secara langsung ya. Tapi juga kehidupan saya bersama dengan orang tua saya tidak lama sih ya, singkat. Saya bisa lebih mengambil inspirasi ataupun sumber motivasi setelah ayah saya itu tidak ada dan setelah mungkin saya cari sendiri ya. Belajar dari sejarah ya Pak? Saya terjun dalam praktek untuk mengabdikan diri dalam olah keprajuritan, dalam profesi olah keprajuritan. Mungkin di situ saya lebih banyak mencari apa sih sebetulnya, apa yang ingin disampaikan. Iya, sibuk masih. Nah, dalam buku sejarah itu kan kita tahu kalau pahlawan revolusi itu adalah korban dari G30 SPKI ya Pak. Nah, Bapak sendiri tuh punya dendam nggak sih Pak dengan PKI yang dituding sebagai pelaku? Sebagai seorang anak yang ayahnya dibunuh, ya kan, pastilah bagaimanapun juga tidak bisa dihilangkan perasaan untuk bisa menemukan orang yang membunuh, kan? Bagaimana cara dibunuhnya dan mengapa dia dibunuh, itu kan? Itu pasti ada, nggak bisa dihilangkan begitu saja. Kalaupun saya punya dendam, untuk tujuan apa? Untuk saya membunuh dia? Saya sendiri juga nggak tahu mencarinya kemana. Mungkin dia sendiri juga sudah terbunuh, gitu kan? Itu akan merancukan pikiran dan akal budi saya. Terus kemudian saya juga tidak bisa memfokuskan diri saya untuk menghasilkan hal-hal yang lebih bersih dan produktif yang bisa saya sumbangkan untuk masyarakat gitu. Nah, berarti waktu kejadian itu Bapak umurnya masih kurang dari 10 tahun ya Pak ya? Kurang dari 10 tahun? 18. Oh 18 ya? Udah punya pacar saya. Pak Agus kan saat ini juga aktif dalam forum silaturahmi anak bangsa ya Pak ya? Betul? Itu seberapa efektifnya Pak untuk memperbaiki atau menjalin hubungan antara anak-anak dari keturunan yang ada di kejadian waktu itu Pak? Ya, segi positifnya juga banyak. Dia memperkenalkan dan kita bisa saling berkomunikasi. Komunikasi itu kan merupakan tahapan awal untuk bisa saling memahami ya. Paling tidak itu mencairkan suasana untuk tidak terbelah-belah kaku dari latar belakang politik ketika konflik itu biar terjadi. Biar nggak baper soal masa lalu gitu ya Pak ya. Kalau kayak saya nih Pak, sebenarnya kan generasi kita nih apa sih yang bisa kita lihat dari apa yang terjadi tahun 1965 Pak? 1965. Jadi apa yang bisa kita pelajari? Untuk belajar dari sejarah kan kita tidak bisa meninggalkan konteks. Konteksnya pada waktu itu adalah belum ada demokrasi. Saya percaya bahwa di dalam alam seperti sekarang ini, apabila kaidah-kaidah demokrasi itu sudah bisa kita jalankan, bahwa ya menurut seorang saintis Juan Lenz ya mengatakan apabila semua warga dalam masyarakat sudah percaya tentang demokrasi sebagai satu-satunya cara penyelesaian untuk menyelesaikan perbedaan, maka kejadian seperti itu tidak mungkin terulang kembali. Untuk masa lalu itu berbeda. Jadi masa lalu kalau saya bisa memberikan gambaran sedikit adalah merupakan puncak dari ketegangan antar kekuatan politik, yaitu pertama ada Presiden Soekarno masih berkuasa pada waktu itu, Presiden Soekarno sakit keras dan ada desas-desus bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, sehingga memang
kita merasakan dan kembali bahwa begitu kita masyarakat ini hidup tanpa bisa tanpa pemimpin, itu menganggap tidak ada yang bisa menggantikan Bung Karno. Nah, di sini kekuatan yang berkepentingan adalah PKI tadi itu, Partai Komunis Indonesia, karena sesuai dengan zamannya kekuatan kiri, kekuatan komunis itu menjadi sebuah kekuatan yang sedang in pada waktu itu, sehingga Bung Karno itu pun walaupun berasal dari memimpin bangsa Indonesia merebut kemerdekaan, tapi juga karena mungkin kekecewaan kepada kubu Barat, lambat laun bergeser untuk berkoalisi dengan kubu kiri. Dengan demikian, Partai Komunis Indonesia itu menjadi andalan Bung Karno untuk mensosialisasikan metode kerakyatannya itu. Gitu. Jadi ini seperti kalau tadi dalam kartun ini Tom and Jerry gitu ya. Siapa duluan nih? Kejar-kejaran ya. Nah, kelihatannya memang PKI ini tidak sabar dan mereka juga mencoba untuk bisa menguasai ke dalam angkatan darat itu. Tapi ini terbongkar yang kebetulan pada waktu itu Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad masih memiliki komando dari satuan-satuan Kostrad, mencium tentang konspirasi ini. Nah, terjadilah kemudian konflik horizontal yang diawali dari kondisi semacam itu. Itu menurut interpretasi saya. Nah, yang saya tahu juga nih Pak Agus ini ada menulis buku di tahun 2015 yang tentang transformasi TNI ya Pak, yang mengatakan bahwa TNI itu sudah tidak boleh lagi terlibat dengan tugas-tugas sipil. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih singkat Pak tentang itu. Awalnya masuknya TNI ke dalam wilayah politik, dan itu adalah wilayah yang sebetulnya secara tradisional bukan merupakan wilayah militer. Gitu. Itu karena sama-sama berjuang. Tidak ada pembatasan antara militer dan rakyat ketika sama-sama berjuang untuk merebut kemerdekaan. Gitu. Sebetulnya juga kalau kita berbicara tentang dasar hukum, kita melihat juga bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak pernah ada amanat Undang-Undang Dasar yang memberikan peran politik atau non pertahanan nasional kepada TNI. Tetapi karena perkembangannya dalam praktek sampai dengan mundurnya Presiden Soeharto, semangat dari sistem politik yang ada di Indonesia itu diselenggarakan oleh Angkatan 45, mereka melaksanakannya itu berdasarkan kepada semangat kawan seperjuangan ketika mereka melaksanakan perjuangan merebut kemerdekaan. Dan Pak Harto itu adalah sebagai figur terakhir dari Angkatan 45. Ketika Presiden Soeharto itu mundur, apakah bisa ini kita lanjutkan oleh generasi saya? Karena saya tidak sama-sama berjuang. Maka kita sepakat untuk memilih demokrasi. Dan demokrasi itu ada sesuatu yang baru bagi kita dan tidak secara otomatis memang sejalan dengan kultur kita. Gitu. Harusnya Bapak gampang nih nebaknya Pak, karena masih berhubungan dengan Lemhanas Pak. Oke. Nanti kalau misalnya Bapak nggak ngerti, Bapak bisa lambaikan tangan ke kamera yang ada. Kalau tadi udah pertanyaan berat-beratnya udah semua, sekarang udah agak bisa bernafas lega nih Pak. Karena pertanyaannya bakal balik lagi, kita kepoin Pak Agus. Kepoin. Tahu kepo nggak Pak? Kepo tahu nggak Pak? Apa itu? Kepo itu mau tahu urusan. Oh iya, oke. Itu kepo Pak. Okay, itu bahasa kepo. anak muda ya kepo. Nah, saya tuh pengen tahu Pak, Pak Agus ini waktu muda itu seperti apa sih? Di sekolah itu seperti apa? Terus dulu suka ngeband nggak Pak? Atau anak bola? Atau mungkin geng motor kayak Dilan gitu Pak? Apa kelihatannya saya ada tampang-tampang anak band? Bapak bisa main alat musik apa Pak? Ada main alat musik nggak Pak? Itu udah pertanyaan, udah eksploratif itu. Kan kepo Pak, kepo tuh pengen menggali lebih dalam gitu Pak. Kalau musik enggak, walaupun saya olahraga mungkin Pak? Cukup mengikuti perkembangan balantika permusikan. Oh tapi saya yakin Bapak bisa nyanyi Pak. Terus ya mungkin saya lebih banyak olahraga ya. Apa tuh Pak? Olahraga
olahraga saya dulu itu sepak bola. Saya dulu itu lebih kuat keinginan saya untuk menjadi pemain PSSI daripada menjadi jenderal. Bagian apa, Pak? Di bagian apa? Bagian apa? Back? Gelandang? Enggak lah, masih ada juga kaitannya Striker? dengan apa? Dengan pemikir ya, pengatur penyerangan. Half. Boleh. Nah, abis ini kita bakal main game, Pak. Jadi game itu gini, Pak. Nanti ada beberapa gambar dan Bapak harus tebak gambarnya. Ini bakal harusnya Bapak gampang nih nebaknya, Pak, karena masih berhubungan dengan Lemhanas, Pak. Oke. Nanti kalau misalnya Bapak nggak ngerti, Bapak bisa lambaikan tangan ke kamera yang ada. Nggak ada gitu. Bapak siap? Siap. Yang pertama nih, Pak. Bapak bisa nebak nggak, Pak? Siapa, Pak? Kalau misalnya Bapak nggak bingung, bisa saya kasih clue-nya, Pak. Nebak siapa? Ya, siapa? Nebak siapa? Saya bisa nebak karena dari emblem di sini itu burung tuh. Ya. Cuma burungnya burung dara tuh. Kan di Panglima TNI. Oke. Marsikal Hadi. Gambar kedua, oh ya benar. Oh, Iya ada, ini ada reveal-nya, Pak. Gambar kedua. Gambar kedua. Ini Mungkin absurd gambarnya, Pak ya. Clue-nya adalah Kepala Staf Angkatan Darat dari tahun 2002 hingga 2005. 2000 hingga 2005. Kepala Staf Angkatan Pernah Darat. dicalonkan di akhir masa jabatan Presiden Megawati sebagai Panglima TNI. Oh, tapi enggak jadi. Calon, kan calon. Gambarnya yang jelek tuh. Jangan salahin saya, Pak. Salahin mereka yang ngeprint, Pak. Gambar yang jelek sudah ntar. Pernah calonkan sebagai Panglima TNI. Jadi nggak? Nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Dicalonkan di akhir masa jabatan Presiden Megawati. 2000. Kepala Staf Angkatan Darat. 2002. Ya. Sampai 2005. Sampai 2005 Angkatan Darat. Apa, Pak? Iya, Pak, bisa jadi, Pak, bisa jadi. Menhan. Menteri Namanya, Pertahanan Pak. Sekarang. Namanya, Pak. Menhan yang ke-24. Purnawirawan Ria Wijaria Kudu. Gambarnya jelek tuh ah. Ya, Tuh kan. gambarnya. Itu seperti Pak Saiful Sulun tadi itu. Dari Pak Saiful Sulun. Oke, gambar ketiga, Pak. Lebih absurd lagi. Makin Cluenya pusing. apa cluenya? Wah, langsung clue. Panglima TNI periode 98 sampai 99. Ketua Umum Partai. Oh, sekarang? Nggak bisa dong dulu Pak Ketua Umum Partai jadi Panglima TNI ya? Pak Wiranto kah? Berarti bener semua ya? Itu juga Benar agak, semua. hampir saya nggak kenal itu. Gambarnya juga- mukanya soalnya nggak kelihatan, Pak, yang tadi gambarnya. Oke, gambar keempat. Ini lumayan jelas kok, Pak. Jelas kan, Pak ya? Siapa ini sebentar? Clue lagi nggak, Pak? Nggak usah lah, ntar dulu. Tadi saya lihat ada fotonya kok, Pak. Ini Gubernur Lemhanas. Ya. Gubernur Lemhanas. Iya, Pak. Apa, Pak? Saya penggantinya. Iya, Cimantan. Ya, Pak. Apa, Pak? Apa, Pak? Pak siapa namanya? Pak Budi Susilo Ya. Spandi. Wih. Betul ya, Pak ya. Oke, terakhir nih, Pak. Kalau bisa jawab berarti Bapak teruji kalau Bapak jago, Pak. Ya, betul. Oh, belum. Ini kok laki semua nggak ada perempuannya ya? Bosan lah laki semua. Gubernur Lemhanas belum ada yang perempuan ya, Pak? Ini bintangnya berapa ini? Tunggu. Apa gimana? Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 86. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Marsikal Wiko. Yeay, berarti Bapak benar Tahun ini 5 dari... Wagub, tahun ini wakil gubernur. Sekarang di sini. Belum pernah ketemu sih, Pak. Hah? Belum pernah ketemu, Pak. Oh, belum pernah ketemu. Iya. Nah, itu aja kita perbincangan kita tentang Lemhanas hari ini. Terima kasih Pak Agus sudah menjawab Terima pertanyaan kasih. saya Ya, sebagai millennials yang masih awam nih tentang Lemhanas. Semoga ke depannya itu teman-teman bisa banyak lebih tahu juga tentang Lemhanas. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan saya Lawrence Anzela undur diri. Bye!